Shalom, selamat pagi semua, shalom. Wow, saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita harus mengerti bahwa seluruh kehidupan kita, pusat kehidupan kita harusnya Yesus. Dia bukan prioritas, dia pusat, Bapak Ibu. Saya berdoa hari ini pernikahan kita, pekerjaan kita, komunitas kita, Yesus yang harus menjadi pusat semuanya, amin. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya, saya percaya ketika Yesus jadi pusat, kita akan berjalan dalam track yang benar, amin. Nah hari ini Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat serius menurut saya yang harus kita mengerti hari-hari ini. Ada satu hal yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Menyambung khotbah saya bulan lalu. Cara kerja iblis itu adalah dengan menipu kita. Dia membohongi kita dalam segala area. Dia berharap kita mempercayai semuanya segala satunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya begitu banyak melihat orang-orang bisa datang ke gereja, hadir ke gereja. Tapi saya melihat ternyata orang-orang dalam gereja pun ternyata gak hidup. Anda mengerti maksud saya? Bukan hidup secara fisik. Orang-orang yang rutin hadir dalam gereja, mereka dengar firman Tuhan. Mereka angkat tangan mereka ketika menyembah Tuhan. Mereka melakukan pujian penyembahan. Tapi seringkali hidup mereka gak berubah. Kenapa? Pasti ada alasannya kenapa orang bisa datang rutin tiap minggu ke gereja. Dia dengar firman Tuhan yang sama. Dia nyanyi, dia memuji Tuhan. Seringkali Bapak Ibu ketika kita datang ke tempat ini. Firman Tuhan hanya menyentuh area pikiran kita Bapak Ibu. Firman Tuhan cuma menyentuh area pikiran kita. Bukan roh kita, bukan kehidupan kita. Makanya banyak orang yang saya lihat. Mereka datang ke gereja sih rutin, rajin. Tapi gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena yang bertambah banyak. Yang terus bertambah cuma informasi di kepalanya doang Bapak Ibu. Dan di area ini menurut saya ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sering kali ketika kita gak sadar. Kita tuh gak bertumbuh sebenarnya. Kita lagi gak bertumbuh. Seringkali yang terjadi adalah apa? Ini realitanya Bapak Ibu. Kita tuh sebenarnya stagnan. Dan bahayanya kita ngerasa aman dan baik-baik aja. Kita ngerasa kosong. Kita kosong nih sebenarnya hidup kita nih Bapak Ibu. Dan bahayanya kita selalu ngerasa hidup kita tuh penuh. Terus sebenarnya posisi kita tuh dari lagi jauh sama Tuhan. Dan kita ngerasa kita lagi dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Alkitab mengingatkan saya begitu dengan sangat jelas Bapak Ibu. Agar kehidupan kita bisa selaras sama Tuhan. Gak ada jalan lain. Yakobus katakan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan cuma pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu lagi menipu dirimu sendiri. Lihat apa yang saya kasih warna kuning Bapak Ibu. Alkitab bilang apa? Kita gak ditipu sama iblis ternyata. Ketika kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita dengar firman Tuhan kemarin. Minggu lalu, 2 minggu lalu. Terus kita gak melakukannya. Bukan iblis yang lagi nipu kita. Kita yang lagi menipu diri sendiri Bapak Ibu. Makanya saya bilang iblis itu luar biasa banget. Saking hebatnya dia gak sadar bahwa kita ini sedang tertipu. Coba di next deh. Penipuan paling berbahaya bukan ketika kamu tidak tahu kebenaran. Kita tahu kebenarannya Bapak Ibu. Gak boleh begini, gak boleh A, gak boleh sampai Z. Kita tahu semuanya. Tapi ketika kamu merasa sudah hidup dalam kebenaran. Padahal belum. Kalau orang berbuat dosa Bapak Ibu. Biasanya ketika dia punya kesadaran dia jauh daripada Tuhan. Masih ada peluang untuk bertobat gak? Masih ada, setuju ya. Tapi ketika orang merasa dirinya udah benar. Ini bahaya. Ini bahaya. Biasanya dia akan berhenti berubah. Kenapa? Karena dia udah gak ngerasa lagi perlu untuk berubah. Gue udah bener. Apa yang mesti gue ubah? Dan ini banyak banget yang terjadi dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Mereka gak tinggalin Tuhan sih. Mereka tetap ibadah sih dan lain sebagainya. Tapi mereka gak pernah bertumbuh juga di dalam Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu. Saya pengen kita ngerti nih Bapak Ibu. Saya gak lagi ngomongin tentang pengetahuan rohani doang Bapak Ibu. Saya pengen kita lagi berbicara tentang kesadaran rohani kita Bapak Ibu. Kita harus sadar. Kenapa? Karena perubahan itu gak dimulai ketika kita cuma tahu, enggak. Tetapi dari apa yang kita sadari Bapak Ibu.
Hari ini sadari posisi kita masing-masing dalam Tuhan Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu, tema kita adalah getting to know the ministry in the church Bapak Ibu. Mengetahui pelayanan apa aja yang dalam gereja. Saya gak ngomong gereja tentang bangunan doang Bapak Ibu. Alkitab katakan gereja itu kita Bapak Ibu. Makanya saya akan mulai dengan satu kebenaran ini Bapak Ibu. Saya percaya pernyataan ini mungkin gak bakal semua orang bisa setuju. Tapi saya sangat percaya bahwa ini salah satu kebenaran yang harus kita pegang Bapak Ibu. Apa itu? Kamu gak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan kalau kamu tidak masuk yang namanya pelayanan. Saya ulang. Kamu gak akan benar-benar mengenal Tuhan kalau kamu tidak masuk ke dalam yang namanya pelayanan. Gak setuju, keep dulu. Dengerin penjelasannya sampai kelar. Gak usah langsung berubah mukanya. Ya, jangan langsung berubah. Gak apa-apa, di keep dulu. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu, ketika saya mengeluarkan pernyataan ini Bapak Ibu. Pernyataan saya itu bukan berarti menggantikan Tuhan itu dekat karena kita pelayanan. Enggak. Enggak seperti itu. Saya akan jelaskan lebih detail. Saya gak bilang, saya percaya gini. Tuhan itu memang sudah dekat sama kita. Kita sudah bahas ini ribuan kali. Roh Tuhan sudah ada di mana? Di hati kita ya. Sudah di dalam kita Bapak Ibu. Udah deket banget, serius, sangat dekat. Tapi untuk mengenal dia lebih dalam lagi, kita harus terjun yang namanya pelayanan Bapak Ibu. Saya berani kasih pernyataan ini. Karena menurut saya, pelayanan itu membuka mata saya untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya. Kenapa? Saya menyadari gini Bapak Ibu. Ada satu dimensi. Dimensinya Tuhan yang bisa kita alami. Dan gak akan pernah kita bisa alami. Cuman duduk dan mendengar. Gak bisa. Dimensi Tuhan itu bisa kita alami kalau kita terjun yang namanya pelayanan Bapak Ibu. Kalau kita terjun yang namanya terlibat. Dimensi itu akan kita rasakan. Kalau kita cuma duduk diam, dengar firman Tuhan setiap pagi, setiap minggu, kita gak akan ngalamin dimensi itu. Makanya saya bilang gini, ada sesuatu yang sering banget orang-orang Kristen tuh abaikan. Coba di next. Misalnya, ada satu desain ilahi menurut saya yang sering banget orang-orang Kristen tuh abaikan dalam kehidupan mereka. Apa itu? Coba lihat firman Tuhan ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun apa? Gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan apa? Tubuh Kristus. Bapak Ibu, saya pengen kita coba cerna baik-baik kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Per kalimat, per kata coba dicerna baik-baik Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan kasih kita pemimpin, setuju? Ada para pemimpin, dimanapun, gereja apapun. Ada gembala, ada pengajar, ada ketua komsel, siapapun itu. Mereka diberikan Tuhan, tujuannya untuk ngapain? Apakah untuk menguasai semua pelayanan ini? Apakah untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Enggak, tujuannya adalah ini. Untuk memperlengkapi, betul? Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudusnya Tuhan. Tujuan mereka ada, para pemimpin ada untuk melatih. Untuk ngajarin, untuk training, untuk kasih pengajaran, kasih pengarahan, untuk kasih teladan hidup. Jadi saya mau bilang gini Bapak Ibu. Pelayanan bukan cuma milik segelintir orang, bukan. Pelayanan itu bukan cuma milik orang-orang di depan tadi, ataupun yang di belakang, ataupun pendoa-pendoa yang di bawah, guru kids, guru teens, bukan. Jadi ada satu tujuan yang jelas Bapak Ibu, supaya semua terlibat, semuanya terlibat, supaya tubuh Kristus bisa dibangun dengan utuh. Arti sederhananya gini, ternyata gereja bukan cuma tempat kita datang hanya untuk menerima saja. Gereja adalah tempat di mana setiap orang ikut membangun tubuh Kristus Bapak Ibu. Kita ini semua tubuh Kristus Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, gereja itu bukan tempat untuk konsumsi doang Bapak Ibu. Gereja itu tempat untuk kita konstruksi Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita bukan penonton Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu adalah bagian dari bangunan itu. Kita bukan penonton. Dan saya harus serius Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak ambil bagian, bukan cuma saudara yang kehilangan, tapi ada bagian dari tubuh Kristus yang tidak berfungsi. Saya akan jelaskan lagi, tenang, jangan pada tiba-tiba ngeblank dan tidak setuju. Jadi tubuh kita ini Bapak Ibu, kalau ada satu bagian aja kira-kira yang gak bekerja senormalnya,
semestinya, seharusnya. Kira-kira seluruh tubuh ini bakal terganggu nggak? Gak usah ngomong tangan buntung, tangan hilang deh. Kita ini bisa mendengar dengan normal, setuju? Sekedar informasi, saya punya tinnitus 2. Tinnitus itu apa? Telinga berdenging. Ini sudah terjadi dari tahun 2021. Iya benar, tahun 2021. Tinnitus itu, punya saya ini dua dengingan ini, dicari-cari penyebabnya gak ketemu. Sampai akhirnya saya ada di fase untuk menerima. Saya mau cerita efeknya sebenarnya. Apakah saya tidak berusaha untuk menyembuhkan ini? Sudah. Saya ke berbagai macam pengobatan. Dokter A, B, C, D. Kalau bisa dibilang udah 1 motor habis. Bisa gitu. Saya akupuntur dan lain sebagainya. Udah saya jalanin semuanya. Kenapa saya jalanin itu semua Bapak Ibu? Cuma denging doang. Dan itu mengganggu seluruh kehidupan saya. Cuma denging doang. Kualitas hidup saya terganggu. Cuma dingin doang. Kualitas tidur saya terganggu pada saat itu. Sesimpel itu. Bayangin kalau dalam tubuh kita ada sesuatu yang gak berfungsi. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau bilang pelayanan itu bukan tempat untuk segelintir orang doang. Untuk kita semua Bapak Ibu. Untuk kita semua. Coba lihat kiri kanan, bilang untuk kita loh gitu. Untuk kita loh bilang. Jadi saudara itu bukan penonton. Saudara semua dibutuhkan di tempat ini. Semua gak ada yang gak penting. Kalian semua penting. Kalian semua dibutuhkan di tempat ini. Gak ada yang gak berharga, kalian berharga. Gak ada. Saya akan masuk nanti ke dalam kebohongan-kebohongan iblis lagi. Tolong di next. Coba lihat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh apa? Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya kuningin lagi tiap-tiap orang. Coba perhatiin deh, tiap-tiap orang. Artinya apa? Artinya gak ada orang yang gak diciptakan gak ada apa-apanya aja. Ya memang gue begini, gak ada skill, gak ada karismanya, gak ada. Tuhan udah taruh itu semua kepada masing-masing tiap orang. Dan masalahnya gini, kalau kasih karunia itu udah diberikan ke dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita, masalahnya di mana? Dipakai enggak? Digunakan enggak? Atau cuma dianggurin doang? Banyak orang hari-hari ini gak mau pelayanan kan, bener gak? Mereka gak mau pelayanan bukan karena gak punya karunia loh. Lagi-lagi saya bilang ayat ini bilang udah ada, sudah ada. Ini kebenaran penting, udah ada Bapak Ibu. Orang gak mau terjun pelayanan karena dia belum menggunakan karunia itu. Jadi Bapak Ibu, karunia yang gak pernah kita pakai, gak bakal hilang, pasti ada. Dia cuma gak aktif doang Bapak Ibu. Dan ketika gak aktif, jadinya apa efeknya? Jadi tumpul. Terus kalau jadi tumpul apa lagi? Jadi lemah, jadi gak peka. Makanya gini, next slide. Oke. Karunia tidak bertumbuh saat kamu menyimpan, dia gak akan pernah bertumbuh. Gitu-gitu aja. Karunia bertumbuh saat kamu menggunakannya, setuju gak? Artinya apa? Semakin kita melayani, semakin kita akan bertumbuh. Saya akan jelasin lagi. Semakin kita diem Bapak Ibu, dengan kata lain, semakin kita diem, semakin kita akan kehilangan kepekaan rohani. Dan akhirnya apa? Kita tetap di tempat gak ngapa-ngapain. Padahal Bapak Ibu, saya mau bilang gini, Tuhan itu sudah menyiapkan jauh lebih besar rencananya atas kita semua di tempat ini Bapak Ibu. Dia gak menyiapkan kita untuk sekecil rohani doang. Ada pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Makanya saya mau bilang gini, ada pertanyaan yang patut kita renungkan hari-hari ini. Kenapa sih jemaat-jemaat hari-hari ini kenapa hidupnya masih banyak jemaat yang stagnan. Gak ngapa-ngapain, nyaman gak ngapa-ngapain. Ya udahlah, kamu bukan kerjaan gua, bukan tugas gua. Nah coba lihat di Ibrani 5 ayat 12 ngomong seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, saya sangat tertampar dengan ayat ini. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu, saya percaya kita udah sering dengar ayat ini. Tapi pertanyaannya seberapa besar kita mengerti ayat ini. Harusnya dengan kondisi kita, Bapak Ibu yang tahu, kita harusnya tertampar dengan ayat ini. Kita harusnya merasa tidak nyaman dengan ayat ini. Kalau posisi kita memutuskan udah gak mau ngapa-ngapain. Harusnya. Kenapa? Seringkali ini bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kita gak bertumbuh. Pertanyaannya kenapa kita gak bertumbuh?
Karena kita gak pernah mau masuk ke dalam fungsi kita. Kita gak pernah mau masuk, gak mau kerjakan. Sering kali kita cuma punya mental konsumtif doang, menerima doang, maunya konsumsi terus, menerima. Dan gak pernah mau melakukan. Kita cuma mau mendengar tapi gak mau terlibat. Siapa yang dengar firman Tuhan, ayo. Suka semua jemaat RH pasti. Siapa yang mau terlibat untuk melakukan firman Tuhan? Belum tentu semuanya. Bapak Ibu, firman Tuhan tanpa praktek cuma jadi informasi. Tapi firman yang dipraktekkan akan menghasilkan transformasi, percayalah. Kita gak ada pilihan untuk tidak melakukan firman Tuhan kalau mau bertumbuh. Kita harus lakukan. Harus. Makanya saya catat gini. Kebenaran tidak mengubah hidup kita saat kita mendengarnya doang. Ingat, firman Tuhan gak mengubah hidup kita cuma karena kita dengerin doang. Enggak. Kebenaran mengubah hidup kita saat kita apa? Melakukannya atau menghidupinya. Saya percaya firman Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kalau kita gak cuma dengerin doang. Kita harus melakukannya. Jadi selama firman Tuhan cuma berhenti di kepala kita, hidup kita gak akan pernah berubah. Seberapa banyak yang dengar firman Tuhan. Gak usah besok, gak usah lusa. Pulang dari tempat ini pun tanya, tadi ngomongin apa? Kebanyakan, apa ya? Oh cuma karunia doang. Paling itu. Jadi perubahan akan terjadi saat firman Tuhan turun ke tindakan Bapak Ibu. Makanya dalam dunia medis itu ada istilah namanya atrofi. Atrofi itu apa? Atrofi itu otot dalam tubuh kita yang gak pernah kita gunakan. Otot itu gak pernah kita pakai. Lama-lama yang terjadi apa? Otot itu jadi kecil. Gak cuma mengecil, otot itu kehilangan kekuatannya. Fungsinya juga hilang. Terus yang paling parah, perlahan-lahan dia akan mati. Gak berfungsi. Dan saya berdoa gini Bapak Ibu. Kita sering banget gak sadar di area ini. Seringkali ternyata hal yang sama juga terjadi ke dalam kehidupan kita loh. Kehidupan kerohanian kita tentunya. Kalau orang gak pernah melayani, gak pernah pakai imannya. Saya bilang banyak hal yang terjadi. Seringkali iman cuma jadi teori. Bukan pengalaman. Harusnya iman kan jadi pengalaman hidup kita. Sehingga kita mengenal dia lewat pengalaman. Itu yang sering diteriakan oleh para pengajar-pengajar kita, betul? Ginosko. Tapi gak ada cara lain, gak ada jalan lain selain kita mau menghidupi firman. Maka kita akan ginosko sama Tuhan. Seringkali kalau kita gak lakukan firman Tuhan cuma jadi wacana Bapak Ibu. Bukan jadi kehidupan kita. Seberapa banyak orang-orang hebat melayani. Tapi hidupnya berantakan. Dia tahu ayat-ayat firman Tuhan. Tapi dia gak pernah melihat kuasa Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Tapi dia gak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena gak dipraktekin. Dia tahu banyak. Saat kita menyimpang, firman Tuhan bilang jangan balik. Kita harus balik. Coba lihat ini, Lukas 12. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, ayat sederhana ini akan ngomong seperti ini. Jadi apa yang kita tahu, kita gak lakukan Bapak Ibu. Lama-lama, segala sesuatu yang kita tahu itu akan menekan hidup kita sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya roh kita itu sadar. Roh kita tahu bahwa itu benar. Tapi hidup kita gak pernah melakukannya. Saya bilang gini Bapak Ibu, disitulah terjadi lama-lama konflik batin dari dalam. Terjadi konflik di dalam. Jadi hari-hari ini gereja gak pernah kekurangan untuk bahas firman Tuhan, banyak banget. Masalahnya udah terlalu banyak firman Tuhan tapi gak pernah dihidupin, gak pernah dijalanin, gak pernah dipraktekin. Dan disitulah alasan terbesar banyak orang Kristen jadi stagnan. Bukan karena Tuhan gak pernah memberkati, gak pernah bekerja, gak pernah menolong, gak pernah bergerak. Dan saya pengen Bapak Ibu ngerti akan hal ini. Ada satu yang namanya aktivasi identitas.
Bapak Ibu, saya pengen kita ngerti ini Bapak Ibu. Ketika kita terjun ke dalam pelayanan, ada satu hal yang mesti kita ngerti. Identitas kita dalam Kristus akan diaktifkan. Saya akan jelaskan nanti. Identitas siapa kita di dalam Kristus akan diaktifkan. Seringkali kita masih gak ketemu siapa diri kita. Karena kita gak mau terjun ke dalam pelayanan. Makanya coba lihat deh di dalam Roma ini deh. Sebab sama seperti satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ingat, tidak semua anggota punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, saya pengen kita ngerti banget ini penting banget. Jadi, setiap orang adalah bagian dari tubuh. Tentu tubuh Kristus, ya gak? Dan setiap tubuh pasti ada fungsinya masing-masing, setuju? Kita ini bagian dari tubuh dan fungsi kita punya bagian masing-masing. Maksudnya gimana sih? Ternyata gini Bapak Ibu. Identitas saudara sebagai tubuh Kristus gak pernah terpisah dari fungsi saudara. Gak pernah terpisah. Dan saudara harus menemukan siapa kita, siapa saudara. Kita akan ketemu itu saat kita mulai berfungsi. Saat kita mulai berfungsi. Dan di bagian ini ternyata saya temukan banyak orang-orang salah paham, salah mengerti. Banyak orang mikir kalau saya udah tahu panggilan saya, baru deh saya terjun pelayanan. Seberapa banyak? Coba introspeksi. Benar? Benar gak itu? Harusnya sebaliknya Bapak Ibu. Di saat kamu melayani, percayalah kamu akan menemukan panggilan hidupmu. Jadi identitas gak pernah ditemukan dengan kita menunggu Bapak Ibu. Nunggu nanti tunggu sempurna, tunggu bebas dari dosa, gak akan. Identitas ditemukan saat kamu mulai melangkah. Masalahnya kita udah dengar, udah sering banget banyak orang yang bilang gini, Tuhan panggilan saya apa ya? Apa ya Tuhan? Sering gak? Siapa yang hari-hari masih bertanya, Tuhan panggilan saya apa sih? Terus pas ada kesempatan-kesempatan kecil, mereka nolak, gak mau. Disuruh bantu gak mau. Dikasih tanggung jawab kecil, merasa bukan levelnya. Padahal Bapak Ibu, saya pengen kita ngerti ini. Tuhan jarang memulai dari hal besar. Tuhan hampir selalu memulai dari hal yang kecil. Karena yang Tuhan uji bukan kemampuan Anda dulu. Bukan skill Anda dulu. Yang Tuhan uji hati saudara dulu. Kalau skill, kalau kemampuan, percayalah. Segelintir orang doang yang hanya bisa melayani. Tapi Tuhan menguji hati kita. Saya bilang, Tuhan tidak mencari orang yang siap dipakai. Tuhan membentuk orang yang mau dipakai. Hari ini Anda mau gak dipakai Tuhan? Tuhan pengen membentuk hidup saudara. Saudara harus ngerti. Saudara harus ngerti. Ternyata kesediaan itu lebih penting daripada skill atau kehebatan kita. Kesediaan saudara itu lebih penting. Lebih penting. Hari-hari ini Bapak Ibu saya menyadari. Tuhan sering banget menyembunyikan panggilan besarnya di balik tanggung jawab yang kecil loh. Sering banget. Kalau kecil aja kita gak bisa setia Bapak Ibu. Yang besar Alkitab katakan kita gak bisa dipercaya. Jadi Tuhan mau, Tuhan concern sekali kita untuk melakukan hal-hal kecil dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat latar belakang Petrus deh. Bapak Ibu tahu Petrus itu kerjaannya apa? Nelayan, tukang tangkap ikan, bener gak? Kita tahu dalam sejarah mereka, orang yang kerjaan nelayannya itu udah pasti maaf bodoh. Udah pasti maaf, gak ada skill lah. Ya begitulah, tahu gak? Kira-kira seperti itu ya. Dia awalnya nelayan biasa bener gak? Dia gak tahu siapa dirinya. Dia bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tapi pas dia merespon Yesus, disuruh ikut, pas dia berani melangkah, saya melihat ternyata identitas dia mulai terbuka loh. Dari nelayan, penjala ikan jadi apa? Penjala manusia. Dapat intinya gak? Dapat gak cerita ini? Dia mulai melangkah dan dia ketemu siapa diri dia di dalam Tuhan. Identitasnya dia ketemu. Dari orang biasa jadi pemimpin besar. Coba perhatiin, itu semua dimulai dari satu hal. Ketaatan untuk melangkah. Dan ini yang gak akan terjadi ketika saudara mau mulai melayani. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Apa? Karakter saudara akan dibentuk. Kenapa? Karena dalam pelayanan itu kita akan diperlihatkan siapa diri kita, siapa diri teman-teman
yang lain. Karakter kita akan dibentuk. Kesabaran saudara bakal diuji, percaya deh. Kenapa bisa diuji? Karena seringkali semua gak berjalan dengan sesuai yang kita inginin, benar ya? Dan kasih saudara akan dimurnikan. Kenapa? Karena kita harus melayani orang dan bukan ego kita. Bahkan di dalam pelayanan ego kita akan dihancurkan. Karena ternyata lagi-lagi pelayanan bukan tentang diri kita sendiri. Bukan Bapak Ibu. Dan justru saya percaya di proses itu, saudara gak cuma melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saudara sedang dibentuk menjadi seperti Kristus. Dan ini poin penting menurut saya yang saudara harus ngerti. Pelayanan itu bukan cuma aktivitas luar. Pelayanan adalah proses pembentukan dari dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang mencari panggilannya lewat doa. Setuju? Kita sering berdoa, Tuhan apa panggilan saya? Padahal Bapak Ibu, Tuhan taruh panggilannya di dalam ketaatan lo. Tuhan taruh panggilannya dalam ketaatan lo. Artinya apa sih? Artinya panggilan tidak selalu datang sebagai suara. Sering banget kita menunggu Tuhan. Kamu adalah, nubuatan-nubuatan misalnya. Kamu adalah calon A, calon B, calon C. Kita kalau nyari kayak gitu. Sebenarnya Tuhan sering banget bicara lewat ketaatan kita. Dan ketika orang taat, kita akan menemukan panggilan kita dalam kehidupan kita. Dan masalahnya, sering banget terjadi dalam gereja-gereja modern. Kita dibohongi, lagi-lagi kita dibohongin. Kita akan kupas lebih dalam. Sering banget kita stagnan dengan bertumbuh. Kita dibohongin. Dengan apa? Ini nih. Aku belum siap. Saya sampai detik ini Bapak Ibu masih dengerin kalimat ini. Sampai kemarin bahkan. Belum siap. Banyak orang saya percaya gak mau melayani bukan karena mereka gak mampu. Tapi karena mereka merasa belum siap. Dan kalimat kebohongan ini terus dipelihara. Saya belum siap. Sepintas kalau saya lihat, ya lu rendah hati banget. Dia tunggu dia siap, dia lagi berproses sama hidupnya dan sebagainya. Tapi ternyata seringkali kalau saya perhatikan lebih dalam Bapak Ibu. Saya gali lebih dalam. Ternyata itu adalah ketakutan yang dibungkus kerohanian. Ketakutan yang dibungkus kerohanian. Kebijaksanaan yang dibungkus keraguan-raguan. Jadi hari ini saya pengen kita mengerti. Pagi ini ketika orang belum siap seringkali bukan soal kondisi ternyata. Tapi soal penundaan. Orang sering bilang kan nanti deh kalau saya udah lebih rohani, bener gak? Nanti deh kalau saya udah lebih bisa. Nanti deh kalau saya udah lebih siap. Bapak Ibu, seberapa banyak ternyata kata nanti itu gak pernah datang. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebentar lagi mungkin. Ini lu buat, bukan lu buat. Kenapa kata nanti itu gak pernah datang? Karena ternyata kesiapan bukan sesuatu yang kita tunggu. Kesiapan adalah sesuatu yang dibentuk saat kita mulai melangkah. Saya mau cerita satu. Saudara ingat Musa? Saya ini lagi berapa tahun ini saya lagi bergumul pelayanan yang saya pikir saya harus hidupi gitu. Saya bergumul luar biasa banget. Dan Tuhan sikapan luar biasa banget ketika saya baca tentang Musa. Kita tahu ceritanya Musa itu dia gak pandai bicara, setuju? Latar belakang Musa kita tahu. Dia ini bayi dari yang dipungut sama putri Firaun. Dia dididik begitu luar biasa. Tapi dia punya kelemahan. Dia ini susah bicara Bapak Ibu. Dan masuk logika saya ketika dia bilang Tuhan jangan saya, orang lain. Saya gak bisa Bapak, saya gak bisa kata Musa. Orang lain aja. Dan ini masuk banget sama logika saya. Terus saya ngeliat ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, enggak Musa itu cuma pikiran kamu. Kamu tuh hebat, kamu itu luar biasa. Kamu diciptakan gambaran Tuhan. Tangan kamu, ide kamu. Enggak, Tuhan gak bilang seperti itu loh. Bayangkan, Tuhan gak menyangkal Musa. Iya, ya memang lu gak bisa ngomong. Tuhan gak bilang kayak gitu. Dan satu kalimat ini yang mengubah persepsi saya. Tuhan gak bilang Musa, menjelekkan keadaan Musa. Tuhan cuma bilang gini, aku akan menyertai engkau. Dan kalimat itu mengubah semua persepsi saya tentang pelayanan. Artinya apa? Tuhan itu gak pernah fokus sama kelemahan saudara. Tuhan itu gak pernah concern sama kelemahan saudara. Kekurangan saudara dia gak konsentrasi di situ. Tuhan fokus dan konsentrasi sama kehadirannya. Makanya di zaman perjanjian baru Roh Kudus jadi dikirim ke dalam hati kita. Dia fokus di situ.
Hari ini Bapak Ibu, penyingkapan ini penting Bapak Ibu. Ternyata masalah terbesarnya bukan karena kita gak mampu. Masalah terbesarnya karena kita fokus sama diri sendiri, setuju gak? Kita fokus sama kelemahan kita. Selama fokus kita aku gak bisa, aku gak siap, aku gak mampu. Kita tidak akan pernah bergerak Bapak Ibu, gak akan pernah. Tapi saat fokus kita beralih kepada Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang menolong aku. Disitulah saya percaya keberanian harusnya muncul. Dan kita akan mulai melangkah seharusnya. Hei, kalian lagi bergumul sama hidup, sama dosa. Bukan berarti kalian gak bisa pelayanan. Tuhan yang akan tolong. Untuk kita ketika berjalan dalam melayani Tuhan, Tuhan akan tolong. Untuk meninggalkan semuanya itu. Percaya deh. Saudara ingat cerita tentang Yeremia? Pas Tuhan lagi panggil dia untuk melayani dia, untuk melakukan satu pekerjaan, Yeremia bilang apa? Tuhan, saya masih muda. Iya, secara usia dia masih muda, bener. Bener banget, dan Tuhan gak menyangkal. Saya masih muda loh Tuhan. Jangan yang lain aja deh. Kalau kita baca Alkitab, menurut saya, ini bukan alasan yang aneh, ini masuk akal. Memang Yeremia itu masih muda, dan saya yakin itu. Tapi apa jawaban Tuhan? Jangan katakan kau ini masih muda. Tuhan lagi ngomongin apa sih? Ternyata Tuhan tuh lagi membereskan cara pandang Yeremia. Mentalitasnya lagi diberesin. Jadi Bapak Ibu, banyak orang tidak dipakai Tuhan. Bukan karena mereka gak bisa, tapi karena mereka udah memutuskan. Aku gak layak Tuhan, aku masih muda. Siapa aku ini? Makanya coba lihat ini. Kerendahan hati yang benar berkata, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Kerendahan hati yang palsu berkata, aku tidak akan melangkah karena aku tidak mampu. Bapak Ibu, ini beda tipis menurut saya. Beda tipis banget, tapi sangat menentukan langkah saudara. Kenapa? Saudara, Tuhan gak pernah mencari orang yang siap. Percayalah, Tuhan gak pernah mencari orang yang siap. Karena kalau Tuhan menunggu kita siap, percayalah akan banyak orang yang justru kemungkinan besar gak akan pernah bergerak kemana-mana. Kenapa? Semua orang tuh punya alasan, bener gak? Semua orang punya kelemahan, setuju? Semua orang punya ketakutan. Semua orang punya masa lalu kelam. Kalau alasan itu kita benarkan semua, gak akan ada yang bergerak. Dan yang akan memberikan perbedaan bukan siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling mau taat. Karena yang dipakai Tuhan, pasti diproses Tuhan. Saya bilang proses itu gak nyaman. Kadang memalukan, ya. Kadang melelahkan, ya. Kadang membuat kita merasa gagal, iya. Semuanya ada. Tapi kabar baiknya, di situ justru muncul pembentukan. Di situ justru pembentukan terjadi. Ini kunci yang gak pernah kita sadari dan jarang kita sadari. Tuhan gak pernah mempersiapkan kita untuk dipakai. Tuhan mempersiapkan kita saat kita dipakai. Ini kebenaran penting harus saudara mengerti. Jadi pelayanan itu bukan kesiapan Bapak Ibu. Pelayanan adalah tempat pembentukan. Amin. Dan kalau kita menunggu siap, seringkali kemungkinan kita tidak akan pernah masuk ke dalam proses itu. Dan tanpa proses, tidak akan ada pertumbuhan. Saya cepat, poin kedua. Pelayanan itu berat. Saya udah sering dengar kalimat ini juga. Berat, bukan tugas gua. Pelayanan itu capek. Nanti dulu deh, gue lagi sibuk. Sering banget. Dan tanpa sadar ketika mereka entertain semua suara-suara itu, keyakinan itu, mereka udah jauh dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya kebohongan. Ternyata pelayanan itu beban. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ingat Yesus pernah bilang dalam Matius 11, dikatakan gini. Pikulah kuk yang kupasang, bebanku itu enak dan ringan kalau gak salah kalimatnya. Koreksi kalau saya salah. Coba kita cerna kalimat ini baik-baik Bapak Ibu. Ternyata ikut Tuhan Yesus ketika Anda menjadi Kristen. Tuhan Yesus gak pernah bilang gak ada beban. Lagi-lagi you putusin. Gak mau pelayanan juga gak apa-apa dibilang. Tapi tetap ada beban. Tetap hidup itu pasti berbeban, ada beban. Bukan berarti Anda ikut Kristen dengan sungguh-sungguh baru mulai ada beban. Enggak. Semua orang punya beban. Ada tanggung jawab, ada komitmen. Ada harga yang harus dibayar. Tapi ada satu perbedaan besar ketika kita mau pikul kuk daripada Tuhan. Apa itu? Ternyata beban dari Tuhan akan kasih kita kekuatan loh. Dan beban dari dunia akan selalu menguras kehidupan kita, menguras energi kita. Pilih. Pilih. Jadi ternyata kalau yang bikin berat itu bukan pelayanannya. Dan bikin berat itu cara kita menjalankannya loh Bapak Ibu. Maksudnya gimana sih? Kalau pelayanan itu dijalani dengan hati yang terpaksa. Motivasi kita salah. Pengen dilihat orang. Lebih ekstrim lagi kadang-kadang kita melayani tanpa hubungan dengan Tuhan.
pelayanan ringan akan jadi berat. Lihat ini. Pelayanan terasa berat bukan karena terlalu banyak yang kita lakukan, tapi karena kita melakukannya tanpa sumber yang benar. Artinya apa? Ternyata masalah pelayanan itu bukan di aktivitasnya Bapak Ibu. Masalah itu di sumbernya. Kalau sumbernya diri kita sendiri, kita akan gampang capek, kita akan gampang lelah. Dan kalau sumber dari Tuhan, kita akan selalu dikuatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang menghindar hari ini karena dari pelayanan. Bukan karena mereka gak bisa melayani, tapi mereka takut kelelahan. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, ketika orang gak mau melayani, mereka hidup tanpa tujuan. Dan orang yang hidup tanpa tujuan, percayalah jauh lebih melelahkan. Bangun pagi, kerja, pulang, istirahat, tidur. Kalau ada friend. Itu terus yang kita jalani setiap hari. Pertanyaannya, kita jalanin itu untuk apa sih? Ada aktivitas tapi gak ada makna. Setuju gak? Aktivitas kita gak ada. Apa artinya? Ada kesibukan tapi gak ada tujuan kekalnya. Buat apa? Jadi hari ini Bapak Ibu, saya pengen kita meluruskan cara pandang ini Bapak Ibu. Pelayanan itu bukan beban. Pelayanan adalah kehormatan. Karena lewat pelayanan kita gak cuma melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita juga sedang hidup dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga, secara cepat. Aku gak penting. Banyak orang yang pada akhirnya memilih untuk gak ngapa-ngapain dalam gereja. Bukan karena mereka gak bisa berbuat apa-apa, tapi karena mereka percaya kebohongan ini. Aku gak penting. Seringkali apa yang terjadi, mereka melihat orang lain lebih hebat, orang lain lebih berbakat. Lebih baik Tuhan yang pakai dia, terus aja deh, udah deh, mereka aja deh. Terus mereka pikir kalau gak ada gue pun gak masalah tuh ternyata. Gereja ini kalau gak ada gue juga bisa running. Kalau gak ada siapa juga bisa running. Dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Dan ketika kita berpikir seperti itu, seringkali tanpa sadar kita mulai menarik diri. Setuju? Dan coba lihat ayat ini. Tetapi Allah yang memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Coba perhatikan masing-masing. Ada kata masing-masing. Gak cuma itu, dikatakan secara khusus. Gak cuma secara khusus, ada suatu tempat. Artinya jelas banget Bapak Ibu. Saudara ditempatkan dengan sengaja loh. Dengan sengaja. Dan ketika Tuhan ditempatkan dengan sengaja, saudara tuh gak ada yang kebetulan artinya. Dan ketika gak ada yang kebetulan, saudara berarti gak ngasal-ngasal ada di sini. Saya mau bilang gini, kalau Tuhan yang menempatkan, berarti gak ada posisi yang gak penting. Masalahnya gini, bukan saudara tuh gak penting. Masalahnya, saudara belum sadar betapa pentingnya saudara. Saudara penting loh, benar. Saudara berharga. Dan karena saudara gak sadar, akhirnya saudara gak mau pelayanan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau gitu saya mesti ngapain? Karunia itu harus diaktifkan. Ini saya cepat aja, saya udah mau selesai. Coba lihat ini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Oleh apa? Penumpangan tanganku atasmu. Bapak Ibu, coba perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Karunia itu udah ada. Bilang udah ada. Di dalam saya. Sekali lagi udah ada. Dalam saya. Pegang jidatnya, sadar. Sadar. Bapak Ibu, banyak orang nunggu untuk dipakai Tuhan. Padahal Tuhan udah menaruh segala sesuatu di dalam mereka. Bapak Ibu mesti ngerti ini. Karunia itu gak akan pernah bekerja dengan otomatis Bapak Ibu. Karunia itu harus diaktifkan. Dan pertanyaannya bagaimana cara saya mengobarkan semuanya itu. Jadi kita akan bisa mengobarkan karunia yang udah Tuhan kasih. Bukan dengan cara duduk dan diam dan cuma mendengar. Enggak. Kita bisa mengobarkan karunia yang Tuhan kasih. Dengan satu cara. Mulai ambil tindakan. Mulai bergerak. Itu udah cara satu-satunya. Ambil action Bapak Ibu. Saat kita mulai melayani walaupun ya pelayanan itu remeh-temeh ya, kecil banget ya, bersih-bersih gereja dan lain sebagainya, it's okay. Emang gak kelihatan Bapak Ibu, saya tahu. Tapi saya percaya disitulah karunia kita akan memulai dinyalakan dari awal. Dari awal, ingat dari awal. Awalnya mungkin biasa aja ya, gak kelihatan. Tapi semakin dipakai bakal semakin tajam, semakin jelas, dan semakin kuat. Amin. Coba lihat ini. Karunia tidak akan menjadi besar saat disimpan. Karunia menjadi besar saat apa? Digunakan. Senggol kiri kanan, digunakan. Belum semuanya senggol. Senggol semuanya, gunakan.
Jadi saya pengen kita ngerti prinsip ini nih. Saya cepat aja. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ini pengkhotbah yang ngomong. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan pernah menuai. Artinya apa sih? Artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita terus-terusan nunggu kondisi untuk sempurna Bapak Ibu. Tunggu keadaan mendukung dulu Bapak Ibu. Tunggu kita siap dulu Bapak Ibu. Pada akhirnya kita gak akan pernah menabur sama sekali. Yang setuju katakan amin. Kita gak akan pernah melangkah sama sekali kalau tunggu kesiapan dulu. Kita gak akan bergerak sama sekali. Percayalah. Jangan menunggu Bapak Ibu. Dalam kerajaan Tuhan yang menabur, yang bertumbuh adalah yang menabur Bapak Ibu. Hari ini Anda mau bertumbuh gak? Putuskan. Putuskan. Mau bertumbuh atau enggak? Bergerak. Bergerak. Bukan nunggu. Dan kita harus sadar ini. Penundaan kelihatannya sih nyaman. Aman. Tapi sebenarnya berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena penundaan bukan sekedar belum waktunya. Penundaan seringkali adalah ketaatan yang disamarkan. Saya ulang. Penundaan seringkali bukan sekedar belum waktunya. Penundaan seringkali adalah ketaatan yang disamarkan. Dan semakin lama ditunda, hati akan semakin tumpul. Dorongan akan semakin lemah. Kepekaan kita akan semakin hilang. Sampai akhirnya apa yang dulu terasa panggilan, itu udah gak terasa lagi. Saudara, hari ini saudara tahu atau enggak bahwa Tuhan punya planning yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Gak ada satupun produk gagal di tempat ini. Gak ada. Kalaupun dalam perjalanan kita jatuh bangun, Tuhan pengen tetap kita bangkit. Karena Tuhan gak pernah membenci kita. Tuhan selalu sayang kita. Hari ini putuskan Bapak Ibu. Anda tetap mau jadi pendengar atau mau jadi pelaku? Putuskan, mau tetap duduk diam dan cuma dengar, atau saudara mau mulai bergerak. Putuskan. Karena hari-hari ini gereja gak kekurangan orang pintar, banyak banget orang pintar. Banyak banget orang punya kemampuan. Gereja cuma kekurangan orang yang mau bertindak, setuju gak? Dan hari ini Bapak Ibu, gereja gak butuh lebih banyak penonton. Gereja butuh orang-orang yang mau bergerak. Coba bayangin ini. Kalau semuanya hari ini sadar dalam ruangan ini. Kita semua sadar nih. Aku dipanggil, aku punya fungsi, aku harus bergerak. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai hari ini kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Gereja gak akan lagi pasif loh. Gereja akan hidup loh Bapak Ibu. Karena ternyata pelayanan akan penuh dengan orang-orang yang berkobar untuk Kristus kalau kita mulai bergerak semua. Dan lebih dari itu Bapak Ibu. Kota ini Bapak Ibu akan merasakan dampaknya. Orang-orang akan melihat perubahannya. Dan dunia akan melihat Kristus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ayo putuskan hari ini. Saya undang pemusik untuk naik.